Pemirsa, jika kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh perempuan karena perempuan adalah sekaligus agen pemberantasan korupsi, ia juga berkontribusi sebagai pendorong korupsi, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Setidaknya ada dua hal yang kita bisa pikirkan bersama, bahwa di wilayah politik perempuan mau tidak mau harus ikut mencemari kebijakan yang berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat, persoalan anggaran rakyat, persoalan tentang pendidikan rakyat, persoalan tentang kesehatan rakyat. Dan di sanalah peran perempuan diharapkan, karena kita tahu melalui perubahan struktur, melalui perubahan kebijakan, perempuan dianggap ikut dapat mewakili kebutuhan-kebutuhannya yang bisa jadi sebagian tidak bisa diwakili oleh mitra kerjanya laki-laki. Dan yang kedua adalah di ranah domestik, di mana perempuan, di mana keluarga dan perempuan adalah unit politik terkecil, yaitu rumah tangga, di mana perempuan di sana berkontribusi untuk mengelola, memanage tentang kehidupan anak-anak, suami dan keluarganya. Dan di sanalah justru yang paling penting, yaitu bagaimana secara moral, secara budaya, anti korupsi itu kemudian ditanamkan kepada nilai-nilai pendidikan awal, yaitu dari keluarga. Misalnya bagaimana seorang ibu harus mensosialisasikan ide-ide atau gagasan atau nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anaknya, bahwa menyontek adalah sesuatu hal yang memalukan. Kenapa? Karena menyontek itu adalah sebagai awal, sebagai cikal bakal, sebagai kejahatan kecil-kecilan menuju korupsi itu sendiri. Dan ketika rumah, ketika keluarga sebagai agen pemberantasan korupsi, maka kita bisa menulari hal ini kepada ranah yang lebih besar lagi, yaitu ranah publik. Setidaknya dari dua hal itu kita bisa berangan-angan untuk membangun sebuah kultur budaya malu itu bisa disosialisasikan ke lapisan baik bawah, menengah maupun atas. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ketika wacana anti korupsi demikian merebak di seluruh wilayah kehidupan kita melalui sosialisasi media, tetapi kita dihadapkan oleh sebuah kondisi yang sangat paradoks, di mana justru antara wacana, antara fakta, kondisi objektif di lapangan tidak bersambut dengan pemberantasan korupsi sendiri. Jangan-jangan ini adalah cara pandang kita terhadap korupsi itu sendiri yang salah, yaitu kita melihat korupsi bukanlah merupakan kejahatan, korupsi bukanlah merupakan tindakan kriminal, korupsi bukanlah cikal bakal yang akan membunuh keluarga-keluarga rakyat miskin dan sebagainya yang akan terkena dampak dari korupsi itu sendiri. Ketika itu korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang ringan, hanya dianggap sebagai kelalaian, maka kita jangan harap melihat pemberantasan korupsi akan bersambut dengan tindakan tegas para pemimpin nasional. Saya pikir ini adalah hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, Mbak Dani, cukup jelas. Yang jelas perempuan itu bisa menjadi agen dari pemberantasan korupsi. Tinggal kita menanti para kaum perempuan ini. Dan ini dijadikan gerakan kultural, dan kita jangan cepat-cepat secara instan melihat hasilnya. Ini gerakan kultural 100 tahun, satu abad. Oh, satu abad. Ya, baik. Karena ini bicara soal kultur. Baik, Mbak Dani, terima kasih sekali lagi atas monolognya. Baik. Terima kasih Mbak Dani. Dan kita sekarang beralih ke